النبي اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، على فهم السلف الصالح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain untaian kata dan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan juga taslim semoga senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam kemudahan dan juga berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Shahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman kita dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Manhaj salaf itu bukanlah suatu pemahaman yang menyimpang, tetapi manhaj salaf itu adalah suatu metode atau jalan untuk memahami sebuah agama, yaitu sesuai dengan para salafus soleh. Yang dimaksud ini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mendekati akhir zaman ini banyak sekali kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa ia paling benar, kemudian seakan-akan yang lain tidak sesuai, yang lain seakan-akan salah, ya. Maka Nabi berpesan kepada kita semua umatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yakni sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Maka salafus soleh atau manhaj salaf ini mengajak kepada persatuan, bukan mengajak sebuah perpecahan atau sebuah perbedaan kemudian menjadi terpisah, bukan. Tetapi manhaj salaf ini adalah mengajak semua umat, ya, semua umat manusia untuk bersatu, ya, di atas Al-Quran dan juga sunnah nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menampilkan video yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Yasir. Beliau adalah Imam Masjidil Haram, ya, bahwa manhaj salaf ini bukanlah manhaj yang mengajak kepada perpecahan, tetapi mengajak kepada persatuan, yaitu di atas, ya, pemahaman Islam sesuai yang Nabi contohkan, sesuai pemahaman para sahabat, sesuai pemahaman tabi'in, sesuai pemahaman tabi'ut tabi'in, dan juga ulama-ulama yang mengikutinya. Baik ikhwah fillah, tidak lama-lama kita akan simak videonya. الله جل وعلا نهانا عن التحزب عن الانتماءات، وأمرنا باتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما على فهم السلف الصالح. عندما نقول السلف الصالح فنقصد بذلك الصحابة والتابعين وتابعيهم، نقصد بذلك الصحابة والتابعين وتابعيهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأهل السنة والجماعة عندهم منهج السلف الصالح، ولا يقولون حزب السلف الصالح، وإنما منهج. فالمنهج هو طريق، من سار عليه فهو على هذا الطريق. أما التحزب فهذا يلزم من التنظيمات الضارة والولاءات لأشخاص ولجماعات، هذا ليس موجود في ديننا
وحذرنا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وإشكالية التحزب أيضا هو أنه يجعل مقياس الحق والباطل هو ما تقوله الجماعة وليس ما يقوله الكتاب والسنة. هذه الإشكالية من أكبر الإشكاليات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة النبي، اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، على فهم السلف الصالح. Alhamdulillah, sudah kita saksikan sama-sama ya yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Yasir. Beliau ini adalah seorang imam di Masjidil Haram ya, di mana kita sebagai umat Islam ketika sholat tentunya menghadap ke kiblat atau menghadap ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya, atau saya ingin menyampaikan poinnya ya, karena beliau menyampaikan dalam bahasa Arab ya. Intinya begini, beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan perpecahan atau kelompok-kelompok yang membuat perpecahan ya, tetapi Allah ini menginginkan kita bersatu di atas Al-Quran dan juga Sunnah, tentunya dengan pemahaman para salafus soleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya yang tentunya mengikuti pemahaman umat sebelumnya, yaitu para salafus soleh. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang memiliki manhaj atau metodologi dalam memahami ya agama ini, dalam memahami keagamaan, tentunya dalam agama al-Islam atau agama Islam. Baik kita memahami Al-Quran, memahami hadis atau sunnah ya, ini pemahamannya adalah sama dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, maka itulah cara metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami ilmu agama. Ya. Kemudian beliau juga mengutip bahwasanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik manusia adalah generasi pada saat Nabi atau generasi Nabi. Kemudian setelahnya yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Maka kita sebagai umat-umat setelahnya ya, kita dalam memahami agama ya harus mengikuti ya yang sudah Nabi katakan tadi. Tidak mungkin kita mengamalkan ya pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis ya, mengikuti akal kita. Tetapi kita harus mengikuti pemahaman sahabat atau salafus soleh. Maka itulah yang paling selamat ya. Sebab yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah mereka yang mengikuti Nabi dan juga para sahabat. Ya. Ada dalam sebuah kutipan hadis yang dimaksud dengan al-jamaah itu apa? Jadi yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah mereka yang pemahaman agamanya sama denganku dan juga dengan para sahabat. Maka itulah al-jamaah. Jadi pada intinya al-jamaah itu adalah mereka yang mengikuti Nabi, kemudian mengikuti para sahabat, ya, pemahaman Al-Qur'annya, pemahaman sunnahnya sesuai dengan Nabi dan juga para sahabat. Itulah al-jamaah. Jadi tidak ada manhaj salaf ini yang mengajak kepada perpecahan, justru mengajak kepada persatuan, dan itulah yang nanti akan selamat. Baik ikhwah fillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.